semuanya, welcome back to Yunus Education teman-teman. Bersama aku Ana, di sini kita akan membahas lanjutan video kemarin, dimana di video kemarin sempat dibahas tentang TWK. TWK ini merupakan tes yang ada di seleksi CPNS, seleksi tahap kedua. Di seleksi tepatnya itu seleksi SKD, seleksi kompetensi dasar. Jadi ketika teman-teman telah dinyatakan lolos untuk pemberkasan atau administrasi, teman-teman akan lanjut ke tahap SKD, di mana di SKD ini mempunyai beberapa turunan soal yang salah satunya adalah TWK. Nah, seperti yang dijelaskan di video kemarin, bahwa materi-materi untuk soal TWK ini adalah seputar tentang Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, lalu juga ada tentang ke-NKRI-an. Teman-teman pasti telah belajar itu. Kalau udah nonton videonya, pasti udah mulai cari-cari nih bahan materi untuk pembelajaran itu, yang mana tentang makna ideologi Pancasila itu sendiri, kemudian moto Bhinneka Tunggal Ika maknanya ini kemana, terus asal-usulnya gimana kok bisa diambil tentang Bhinneka Tunggal Ika begitu. Kenapa bisa diputuskan moto kita adalah Bhinneka Tunggal Ika yang mempunyai arti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kemudian juga teman-teman undang-undang dasar yang perlu teman-teman pahami, baca, tapi bacanya harus serius ya, bukan yang cuman baca tapi pikirannya ada di mana-mana. Jadi ya gak bakalan masuk. Jangankan mau hafal, ngebaca aja mungkin gak bakalan paham. Jadi di sini benar-benar harus ekstra belajar yang sungguh-sungguh, yang fokus, yang mana ya minimalnya apa yang kita baca itu masuklah ke pikiran kita sebagai bahan untuk kita mengikuti seleksi CPNS nantinya. Dan yang terakhir itu ada materi kewarganegaraan, ke-NKRI-an, yang mana di sini teman-teman tidak hanya belajar apa itu singkatan atau kepanjangan dari NKRI, melainkan teman-teman juga harus paham dari sisi sejarahnya, dari sisi sistem hukum atau sistem pemerintahannya, kabinet-kabinet yang ada di dalamnya itu juga perlu teman-teman pahami. Nah, pada kesempatan kali ini setelah kisi-kisi ataupun materi di video kemarin udah Ana selesai sampein, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang soal-soalnya teman-teman. Soal-soal yang perlu teman-teman jadikan sebagai bentuk latihan sebelum kalian mengikuti seleksi CPNS. Soal-soal TWK tuh ada apa aja. Nah, sebelum lanjut ke video, Ana mau ngingetin lagi nih, terutama bagi kalian penonton baru di video kita, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah bagi teman-teman yang belum subscribe, dan jangan lupa juga aktifin lonceng notifikasinya supaya teman-teman bisa mendapatkan update video terbaru dari Yunus Education. Dan yang tak kalah penting, bagi teman-teman yang mungkin mempunyai saran ataupun kritikan, silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga like-nya, dan jangan lupa juga share video ini sebanyak mungkin supaya bisa bermanfaat luas, terutama bagi mereka yang tengah membutuhkan informasi yang serupa seperti yang teman-teman sedang tonton pada kesempatan kali ini. Oke teman-teman, supaya nggak lama-lama, kita langsung aja bakalan nge-share beberapa spoiler soal yang ya insya Allah ini bisa jadi latihan, atau ya syukur-syukur bisa masuk keseluruhan soal yang kita paparkan nanti dalam seleksi CPNS teman-teman. Jadi nggak sia-sia gitu nonton video ini, nonton video kita Yunus Education. Oke, mari kita langsung aja ke soalnya. Di soal yang pertama, Ana bacain ya. Negara Indonesia didirikan berdasarkan atas hukum Reichsstaat. Pendirian Indonesia tidak berdasarkan atas A. Kekuasaan, B. Lembaga negara, C. Kedaulatan, D. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, karena di sini sudah dijelaskan bahwa negara Indonesia didirikan berdasarkan atas hukum atau Reichsstaat. Jadi yang pasti jawabannya Indonesia tidak didirikan atas A. Kekuasaan, melainkan hukum ataupun kesepakatan-kesepakatan teman-teman. Kita lanjut ke soal yang kedua. Pemerintah didasarkan atas sistem konstitusi atau hukum dasar. Dapat disimpulkan pula bahwa pemerintah tidak bersifat absolutisme. Yang dimaksud dengan absolutisme adalah kekuasaan yang A. Terbatas, B. Sangat terbatas, C. Tidak terlalu terbatas, dan D.
tidak terbatas. Jawabannya absolut adalah D, tidak terbatas. Kita lanjutkan ke soal yang ketiga. Presiden adalah bagian penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi. Meskipun demikian, kedudukan presiden berada di bawah A. Ketua MPR, B. Ketua DPR, C. MPR, D. DPR. Jawabannya yang mana teman-teman? Ini sudah dipelajari sejak SD kalau nggak salah. Jawabannya adalah yang C. MPR. Jadi presiden itu sekalipun merupakan bagian penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi, tapi secara kedudukan presiden masih di bawah MPR. Bukan ketuanya saja, tapi MPR-nya ya. Jadi jawabannya yang C, bukan yang A. Lanjut kita ke soal yang keempat. Presiden sebagai kepala negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Namun presiden juga bukan diktator. Pernyataan tersebut dapat berarti diktator artinya apa teman-teman? A. Kekuasaan presiden terbatas, B. Kekuasaan presiden tidak terbatas, C. Kekuasaan presiden tak terbatas, dan D. Semua jawaban salah. Diktator artinya adalah C. Kekuasaan presiden tak terbatas. Kita lanjutkan ke soal yang kelima. Bagian batang tubuh Undang-Undang 1945, Undang-Undang Dasar maksudnya, memiliki keterkaitan dengan pembukaan. Pada hakikatnya, bagian batang tubuh adalah A. Penjabaran rinci pokok-pokok pikiran dari pembukaan, B. Norma-norma dasar kehidupan bernegara bagi bangsa Indonesia, C. Dua dokumen historis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia, dan D. Penjabaran seluruh konsepsi tentang negara yang terkandung dalam pembukaan. Jawabannya adalah yang A. Penjabaran rinci pokok-pokok pikiran dari pembukaan. Jadi makanya ada keterikatan atau keterkaitan antara pembukaan dengan batang tubuhnya atau isinya. Kita lanjut ke soal yang keenam. Ciri utama yang membedakan antara negara kesatuan dengan negara serikat adalah A. Negara kesatuan memiliki konstitusi yang tertulis, B. Negara kesatuan memiliki kepala negara yang dipilih oleh rakyat, C. Pemerintah negara kesatuan bersifat demokratis, dan D. Negara kesatuan terbagi-bagi dalam bagian-bagian negara. Jawabannya adalah yang A. Negara kesatuan memiliki konstitusi yang tertulis. Seperti halnya undang-undang, itu kan tertulis teman-teman. Jadi itu merupakan konstitusinya itu gitu, yang sifatnya tertulis. Lalu kita ke soal yang berikutnya, yaitu soal nomor 7. Berikut ini merupakan cakupan pada bidang hukum private, kecuali A. Pengadaan perjanjian jual beli sepetak tanah, B. Seseorang tidak menepati perjanjian menyewa rumah, C. Tindakan menipu orang lain secara sengaja, dan D. Penutupan hak waris dari orang tua. Bidang hukum private tapi kecuali. Jadi jawabannya yang salah adalah yang C. Tindakan menipu orang lain secara sengaja. Kita ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 8. Mahkamah Agung atau MA memiliki hak untuk menguji peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut berlaku kecuali pada A. Peraturan pemerintah, B. Peraturan presiden, C. Peraturan menteri, dan D. Peraturan daerah. Nah, Mahkamah Agung ini kan posisinya tinggi ya teman-teman. Jadi tidak berlaku kecuali pada peraturan daerah karena sifatnya di daerah masing-masing. Lalu kita ke soal yang nomor 9. Pada pasal 118 ayat 1 Konstitusi Republik Indonesia Serikat dinyatakan bahwa kedudukan presiden tidak dapat diganggu-gugat. Pernyataan tersebut mengandung makna bahwa presiden
A. Memiliki kekuasaan yang cukup luas. B. Berkedudukan sebagai kepala negara. C. Berkedudukan sebagai kepala pemerintahan. Dan D. Merupakan lembaga tertinggi negara. Jawabannya adalah yang B. Berkedudukan sebagai kepala negara. Lalu kita ke soal nomor terakhir atau nomor 10. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di antara orang-orang berikut yang berstatus sebagai warga negara Indonesia adalah A. Wanita Indonesia yang menikah dengan laki-laki warga negara asing. B. Seseorang yang diangkat sebagai anak oleh warga negara asing. C. Orang Indonesia yang tinggal di luar negeri selama 3 tahun. Dan D. Wanita asing yang putus perkawinan dengan laki-laki Indonesia. Nah, di sini kan yang dipertanyakan adalah orang-orang yang berstatus sebagai WNI. Jadi, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di antara keempat pilihan ini, jawaban manakah yang paling benar? Jawaban yang paling benar adalah yang D. Wanita asing yang putus perkawinan dengan laki-laki Indonesia. Jadi, sekalipun putus perkawinan, masih tetap dianggap sebagai warga negara Indonesia ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja beberapa soal yang mungkin muncul atau bisa menjadi latihan teman-teman dalam belajar materi TWK, tes wawasan kebangsaan. Semoga soal tadi bisa membantu proses belajar teman-teman, sekalipun sebenarnya yang paling penting adalah memahami materi secara keseluruhan, tapi juga sambil lalu mengerjakan soal-soal juga bisa menjadi latihan teman-teman, minimalnya untuk melatih kepekaan, ketangkasan, dan juga kecepatan teman-teman dalam menjawab soal-soal nantinya ketika teman-teman mengikuti seleksi tahap TWK, tahap SKD di penerimaan CPNS tahun 2023. Jadi sebenarnya kalau teman-teman telah menguasai materinya, soal-soal seperti ini sebenarnya sebagai sampingan aja, melatih kepekaan dan melatih ingatan, daya nalar teman-teman, kecepatan menjawab gitu. Jadi yang paling penting tetap menguasai pada materi. Materi apa? Materi yang untuk kisi-kisinya telah Ana sampaikan di video sebelumnya. Jadi buat teman-teman jangan lupa tonton video sebelumnya supaya teman-teman bisa mempersiapkan jauh lebih banyak lagi materi-materi seputar tentang TWK. Dan bagi teman-teman yang mungkin butuh untuk latihan soal juga yang jauh lebih banyak, teman-teman silahkan tulis di kolom komentar kurang gitu. Adain part 2 dong, jadi nanti bakalan insyaallah tim Yunus Education bakalan ngadain lagi untuk share beberapa soal TWK di part 2 di video berikutnya. Oke, mungkin hanya sekian dulu ya teman-teman, ditunggu komen-komennya, kalau banyak insyaallah akan kita adakan sesi yang kedua untuk soal-soal TWK di CPNS tahun 2023. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.